Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Bro Adventure, kita kembali lagi. Oh iya, tadi udah harap dapat orderan ngojol. Dan sekarang udah harap udah sampai. Oke. Kembali lagi ya. Assalamualaikum. Banyak gaya. Assalamualaikum. Terlalu banyak gaya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja, oke? Oke, gimana rezeki hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doain aja bang pejuang harga. Masya Allah, Allahu Akbar. Bayangin sobat, perginya siang dapat orderan, kembalinya malam. Luar biasa, banyak orderan masuknya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang paling penting itu kita syukuri. Iya. Berapapun banyaknya diberi oleh Allah itu udah alhamdulillah. Yang penting kita serius gitu kan. Serius, pasti santai aja ya. Jadi cerita tadi balik lagi udah harap perkenalan kita tadi di base camp ya. Iya. Minum teh dulu ya bang ya. Lanjutkan. Ngopi kita malam ini memang enak sobat ngopi di Warkop Bro Adventure. Ya. Karena apa, banyak sudah kita ngopi, terus tanaman-tanaman banyak di sini. Jadi solusi lah ya bang. Ya ibarat kata tuh kita bisa berbagi di sini. Kalau seandainya para sobat atau yang lainnya mempunyai misalnya ada permasalahan kayak di bidang kuliah, ya kan, bidang kuliah dan sebagainya gitu kan, atau minta solusi tentang apalah bisnis atau apa ya, kita bisa saling berbagi di sini. Walaupun kita sendiri di Warkop Bro Adventure ini baru merintis gitu kan. Sekarang baru 2 tahun di Warkop Bro Adventure ini. Di video yang sebelumnya udah dibilang gitu tuh bahwasanya Warkop ini baru dirintis sejak Maret 2020 pas ya pandemi datang. Kita kan nggak tahu kan. Itulah hebatnya sobat-sobat, ketika pandemi datang abang kita ini Bang Indal berani dengan mental yang kuat dan keyakinan membuka Warkop. Alhamdulillah. Alhamdulillah bang. Ya. Yang lain banyak tumbang. Kita masih bertahan. Sekarang masuk tahun kedua kita di sini di Warkop Bro Adventure ini. Doakanlah sahabat semuanya kalau kita bisa bertahan dan Warkop ini bisa maju, berkembang, bermanfaat untuk orang banyak itu kan. Ya amin, amin bang. Yang paling penting juga itu diberkahi Allah dan diridhoi Allah. Itu yang paling penting sekali. Oke, udah harap balik ya ke udah harapnya. Kok ke saya baliknya? Ke topik lah. Ke topik ya. Temanya ya. Sebenarnya pas perkenalan itu kan masih di MAN ya. Kelas 2 MAN kan? Ya, baru masuk kelas 2. Awalan kelas 2 lah bang. Kelas 2 MAN. Ada teman saya, teman awak kan bang? Ya. Rizky namanya. Iya. Cari-cari kos lah kami. Kak. Sobok lah kosnya sobat-sobat di sawah liat tempat abang kita ini. Terus itu barulah siap sobok apa? Ketemu sobok. Sobok itu bahasa Minang sobat. Jadi kalau bahasa Indonesianya ketemuan. Bahasa sobok itu ketemuan artinya. Gitu. Terus ketemuan lah, terus sharing. Ya seiring berjalannya waktu otak-otak ini secangkir kopi ini nggak tahu aja udah habis aja bang ya. Jadi ya gitulah. Singkat ceritanya seperti itu. Nanti mau diperpanjang ceritanya tuh bagaimana? Jadi seiring berjalan waktu 2016 kan? Iya 2017 tamat MAN kan? Nah 2018 lah. Tamat MAN. Ya, 2018. Pas kalau nggak salah pas tamat MAN. Abang nikah ya? Abang nikah. Jadi kami itu. Iya. Jadi saya nikah itu di bulan 4. Bulan 4. Saya nikah itu tanggal 4 bulan 5 2018. Ya, itu saya nikah kan. Pas benar tamat pelaman ya. Pas siap ujian nasional. Abang beralih kan? Iya. Agam. Nah, itu kami datang ke berdua. Bukan Paragam, Pariaman coy. Di Pariaman. Perbatasan. Masih Pariaman. Masih.
Dia ya daerah itu kan dulunya Preman, Padang Preman. Jadi setelah Tiku tuh jadi apa? sekarang udah masuk Agam. Jadi Oh. kampung apa? Jadi kampung seabang asli itu di Padang Pariaman di Gasan Gadang. Nah, kampung yang kemarin itu tempat abang itu Barale itu bahasa Minangnya itu sobat. Artinya pesta pernikahan. Nah, itu di Agam, udah masuk Agam. Banda Gadang itu udah masuk Agam sekarang karena diambil oleh Kabupaten Agam. Singkat ceritanya, Itu yang Gasan tuh bang? Enggak. bukan. Oh, bukan. Itu Banda Gadang, Tiku. Nah, di atas Banda Gadang itu apa? Gasan Ketek, baru Gasan Gadang. Gasan Gadang itu yang perbatasan sama Padang Priaman. Oh, Dulu singkat ceritanya kan karena daerah Agam ini tidak ada laut gitu kan. Dia daerah perbukitan semua. Jadi ya mungkin kata orang-orang tua dia minta ke Padang Pariaman yang daerahnya luas gitu kan, bahkan daerah laut. Nah, jadi sampai perbatasannya di daerah Gasan Ketek tadi. Jadi yang Gasan Gadang kampung saya masih tetap masuk sekarang wilayah Padang Pariaman. Dulunya itu Padang Pariaman tuh sampai daerah Bawan. Bawan itu Tiku itu masuk Padang Pariaman dulu. Tapi sekarang udah masuk Agam. jadi itu bang. Iya, seperti itulah. Jadi ya itulah sobat, singkat ceritanya saya dulu nikah udah Arabnya tamat 2018. Tamat dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ya langsung kuliah di mana? Habis itu UIN IB, UIN IB. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang dulunya masih bernamakan bernamakan IAIN. IAIN. Jadi zaman saya dulu masih IAIN. IAIN IB. IB. Institut Agama Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, itu dia zaman saya. Tapi setelah saya tamat kuliah ya nggak tahu udah berubah aja jadi UIN. Oh belum bang, 10 waktu 1 dekade masih IAIN. Masih Setelah IAIN. abang tamat 1 dekade masih IAIN. Soalnya abang angkatannya Angkatan legend kan. angkatan tapi wajah masih muda. Insya Allah ya. Wajah Gimana muda, udah harap? wajah muda, jiwa muda. Jiwa muda. Jadi itulah. Dan alhamdulillah sekarang udah Arab. Udah semester berapa sekarang? Alhamdulillah masuk semester 7. Wah, udah masuk semester 7. Tahun akhir lah, ibarat kata orang di tahun akhir. Sempat cuti juga ya? Oh sempat. BSS. Gimana bisa cuti itu tuh? Itu mulanya tuh menjelang pilkada. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Terus. Sumatera Barat dan bupati wakil bupati Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Oh iya. Itu serentak kan bang. Iya. Terus? Jadi di kala itu 4 bulan sebelum pemilihan lah sempat bekerja itu di salah satu pabrik di Lintau. Ya yang punya ini calon wakil bupati juga. Sijunjung ya. Lintau ini kan masuk daerah Tanah Datar. Lintau Buo. Lintau Buo, cuman berbatasan dengan Sijunjung kan. Iya. Terus kerja kan di ayam petelur. Nah, karena tuntutan hidup juga kan. Karena pejuang mahal juga. Masya Allah. Juga. Udah Arab ini sangat luar biasa sahabat. Masya Allah luar biasa. Mahasiswa tapi pekerja keras sekali dia. Pejuang mahar. Tapi sebenarnya pejuang keluarga. Udah Arab ini dia adik-adik itu saya ajarkan waktu di base camp itu salah satunya jangan membuat repot orang tua. Selagi kita masih bisa berusaha membantu orang tua, lakukanlah. Banyak sobat-sobat yang harus kita belajar kepada sosok abang kita ini. Banyak pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan pas di base camp itu. Soalnya rata-rata kan pas di kos base camp itu di tahun 2017 ya bang ya, 2017-2018 itu rata-rata penghuni kos base camp itu dari berbagai macam kalangan kampusnya. Ada yang dari UTP, UNP, UIN bahkan juga ada Stitkes. Itu rata-rata sobat-sobat di base camp tuh aktivis semua. Aktivis kampus semua. Jadi dan kebetulan saya waktu ngekos di base camp itu sudah mantan aktivis. Oh iya, pengalaman sudah beribu kan. Kami baru mau mulai. Abang ini udah. Karena saya
kuliah itu tahun 2004. 2004 lama. Itu Tahun 2004, tamatnya 2008. 2004 tuh kalau saya pribadi sobat itu masih belum 5 tahun itu. Abang udah kuliah, saya masih Ya. belum 5 tahun. Jadi semasa kuliah 4 tahun itu ya memang seorang aktivis juga pas kampus. Alhamdulillah ya, Bang. Organisasi alhamdulillah. Banyak Pelajaran kita dapat, pengalaman. Makanya ketika di base camp bisa di-share-share sama adik-adik. Dan kebetulan alhamdulillahnya yang ngekos di sana itu berbagai kampus. Nah, alhamdulillah. Tadi waktu di base camp itu saya masih sekolah. Ya. Jadi mungkin karena pergaulan kan lingkungan kita aktivis semua. Ya pas saya kuliah juga jadi aktivis sikit-sikit lah ya Bang ya. Iya. Sikit-sikit, tapi sudah jadi ketua sekarang. Alhamdulillah ya. Ketua mahasiswa Si Junjung kampungnya. Ya, dan berbagai lainnya organisasi sudah jadi ketua. Masya Allah, luar biasa. Ya karena apa? Memang pengaruh lingkungan ini memang sangat besar pengaruhnya Bang. Tapi positif ya. Positif. Ya kalau kita di lingkungan yang positif maka hal positif akan timbul ya kita. Kalau kita di lingkungan negatif ya hal negatif juga. Kalau kita tidak pandai memilih-milih lah, memilahnya ya. Hati-hati ya. Apalagi zaman sekarang kan Bang. Iya benar. Ya sekali lagi sahabat beradventure, maafkan bunyi-bunyi iklan yang lewat ya di warkop kita. Itu bertemakan alam. Jadi wajar. Tidak ada sensor-sensor apa. Jadi di sini tidak ada sensor-sensor dan skip, nggak ada. Nggak ada skip. Jadi ya iklan lewat ya lanjut. Kita tetap ngobrol. Semoga suara kita terdengar oleh sahabat semuanya di sana ya. Jadi itulah suasana di warkop kita, warkop beradventure. Ya dan kita juga minta mau doakan juga gitu kan. Ya. Untuk kemajuan warkop kita. Ya mudah-mudahan ya Bang dari saya perwakilan pelanggan tetap ya. Pelanggan tetap warkop beradventure mendoakan Bang. Amin. Supaya warkopnya tetap laris terus. Nah, semoga berbagai macam varian dan keberkahan datang. Amin. Maju kita ya. Insya Allah nanti planning udara juga ada. Iya, doakan sahabat-sahabat. Planning bisnisnya. Planning bisnis ditunggu. Nanti ditunggu lah launchingnya. Nanti kita buat juga video podcastnya sobat. Tapi nggak boleh disebut musik dulu. Ya belum. Dia harus berdiri dulu. Soalnya itu kejutan bagi sobat-sobat sekalian. Nggak boleh. Jadi sekarang sedang kami rencanakan. Dirintis memang. Jadi saya sedang merintis ini dulu. Sekarang masuk tahun kedua. Insya Allah doakanlah. Jadi kilas baliknya lah. Jadi alhamdulillah dengan udah Arabnya sering di warkop setiap harinya karena kuliah daring gitu kan. Jadi di warkop bisa lah daring gitu kan, kuliah kan. Dan sambil juga ngojol. Alhamdulillah lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari udah Arab gitu kan. Jadi kenapa enggak itu kan. Jadi sambil berbagi juga sama udah Arab dan kepada sahabat manapun yang datang ke warkop gitu kan. Iya Bang. Itu benar yang penting. Benar Bang. Alhamdulillah ya. Sejak pertemuan itulah, kembali lagi sobat, sejak pertemuan itulah kami menjadi akrab dan sudah menjadi adik saya sendiri dia. Iya. Dan abang pun sudah menjadi abang kandung saya sendiri ya Bang. Alhamdulillah. Walaupun kami beda daratan dan lautan. Abang tinggal di perairan, ibarat saya tinggal di pegunungan. Iya. Saya di Sijunjung, abang di Pariaman kan, ibarat dataran rendah. Pariaman itu daerah laut, daerah tepi pantai. Pariaman Laweh ya Bang. Pariaman Laweh, daerah tepi pantai banyak kelapa. Sedangkan saya tinggal di daerah pegunungan. Perbukitan. Itulah. Jauh. Tapi masih dalam kop Sumatera Barat. Masih dalam lingkup ranah Minang. Insya Allah. Jadi itulah udara sedikit cerita kita gitu kan. Itu perjalanan perkenalan kami. Dan sekarang alhamdulillah bisa membuahkan persahabatan dan bisa menjadi seorang kakak beradik gitu kan. Walaupun tidak sedarah gitu kan, tapi sudah melebihi dari saudara gitu. Walaupun tidak saudara, tapi sudah lebih dari saudara. Alhamdulillah. Itu positifnya di sana. Alhamdulillah. Insya Allah sahabat, podcastnya akan kita lanjutin lain kali. Iya.
sekarang untuk tentang kisah kami berdua, di mana kami ketemu, di mana ini kan sudah kami sharing. Ya, silaturahmi itu tidak pernah putus. Itu intinya yang kami pengen share itu. Jadi dimanapun sahabat punya teman, punya sahabat, tetaplah jalin silaturahmi, komunikasi. Tetap, karena kita nggak tahu kedepannya siapa butuh siapa gitu kan. Entah siapa yang sukses, entah siapa yang ini gitu kan. Jadi perlu kita, ibarat kata orang Minangkabau, jadi di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Gitu sahabat. Jadi ibaratnya manusia ini artinya itu dimanapun kita nanti pergi atau berjalan gitu kan. Apalagi kalau kita punya saudara, lebih asik kita kan. Lebih asik kita kemanapun kita daerah kita kunjungi, dimanapun daerahnya, ketika kita punya sahabat, punya saudara, itu sudah menjadi kampung kita sendiri gitu. Nah, betul tuh sahabat. Dan kita juga harus memakai adat istiadat di sana. Kata abang tadi kan, kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya begitulah sobat-sobat sekalian. Alhamdulillah. Ya, jadi intinya itu, jangan memutus tali silaturahmi, tetap harus menjaga terus. Benar. Sambil ngopi-ngopi di warkop Burakuntuk. Oke. Lebih baik. Ini pesan terakhir, karena hobi petualang, karena udah Arab juga sudah mulai mendaki gunung. Ya udah Arab ya. udah mulai belajar mendaki gunung, coba-coba. Awalnya coba-coba sih. Jadi sahabat, gini. Sebuah ganteng Mas Iko. Bercanda terus. Jadi gini, misalnya, sebuah petualangan itu akan merubah cara pandang sahabat semuanya dalam memaknai tentang kehidupan. Betul. Itu dia. Jadi saya bilang, keluarlah dari zona nyaman, cobalah berpetualang. Itu dia. Oke sahabat, oke udah Arab ya. Kita selesaikan di sini. Insya Allah kita lanjut lain kali. Kalau ada seandainya kesalahan kami atau bercanda, itulah kami sebenarnya gitu kan. Jangan lupa channel ini maju dan berkembang. Amin. Karena dukungan dari sahabat semuanya di luar sana. Sobat bang. Sobat-sobat. Makanya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan kalau bermanfaat tolong di share bagi sama yang lain. Karena dari kisah-kisah dan pengalaman orang lain bisa kadang merubah yang tadinya orang kaum rebahan menjadi orang termotivasi untuk pengen sukses. Betul begitu? Ya kan? Betul. Alhamdulillah. Oke para sobat-sobat, kita cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.